Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi. Semoga dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, pelajaran kita mulai. Tetap semangat ya. Mari menyimak penjelasan materi berikut. Apakah kalian masih ingat tentang Fabel? Pasti masih ingat. Ayo, Fabel itu apa ya? Fabel adalah salah satu cerita fiksi atau hayalan yang tokoh-tokohnya adalah hewan yang mampu berbicara seperti manusia. Dalam cerita Fabel, ada pembicaraan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Mereka saling menyapa. Nah, anak-anak, di pembelajaran ini kita akan belajar tentang kata sapaan. Kata sapaan itu apa ya? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. 1. Nama diri, seperti Lani, Udin, Dayu, Siti, dan nama-nama lainnya. Kedua, kata sapaan kekerabatan atau panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, kakek, dan nenek. Ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Yang keempat, nama pelaku atau peserta atau halayak ramai, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Sekarang mari kita perhatikan satu persatu contoh bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri orang yang diajak berbicara. Contohnya, hai Lani, mengapa cabainya tidak boleh dipetik? Kata sapaan yang digunakan untuk menyapa orang yang diajak bicara tadi adalah Lani. Kemudian, bentuk sapaan panggilan keluarga, ayah, ibu, paman, adik, kakak, nenek. Nah, contohnya, ayah, kapan kita pergi ke hutan mangrove? Oh ya, insya Allah hari Minggu ya nak. Kata sapaan yang diucapkan anak adalah ayah, sedangkan kata sapaan yang diucapkan oleh ayah adalah nak. Kemudian bentuk kata sapaan sebutan seseorang seperti dokter, tuan, nona, atau nyonya. Contohnya, maaf dokter, ketika kita menggunakan HP dalam waktu yang lama, mengapa mata jadi perih? Sapaan yang diucapkan adalah dokter. Contoh keempat adalah penggunaan kata sapaan pada pelaku atau peserta seperti penonton, hadirin, dan pendengar. Hai penonton, bagaimana kabarnya? Nah, seperti itu ya anak-anak, contoh-contoh dari kata sapaan. Sekarang mari kita perhatikan kata sapaan pada dongeng ikan dan burung. Sebelum kita menentukan kata sapaan yang terdapat pada dongeng ikan dan burung, kita dengarkan bersama-sama dongeng ikan dan burung berikut ya. Ikan dan burung. Di sebuah hutan,
hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya, biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. "Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu?" kata si ikan di dalam hatinya. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. "Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan," kata burung di dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. "Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu?" kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat si burung menyelam ke laut untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," kata si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Mari kita perhatikan kata sapaan pada dongeng ikan dan burung. Kata sapaan yang diucapkan burung adalah ikan. Nah, kalimat sederhana yang menggunakan kata sapaan dapat juga kita lihat pada contoh-contoh berikut. Misalnya dengan kata sapaan burung. "Burung, aku ingin punya sayap sepertimu." Kemudian pada kata sapaan ikan. "Mengapa kau bersedih, ikan?" Nah, sekarang anak-anak sudah paham ya bahwa kata-kata sapaan itu bentuknya pada nama diri, kemudian kata sapaan kekeluargaan atau panggilan keluarga, kemudian nama gelar atau profesi seseorang, yang terakhir adalah nama pelaku atau peserta atau halayak ramai. Nah, anak-anak, Ibu berharap kalian memahami apa yang sudah dijelaskan tentang kata-kata sapaan. Nah, tugasmu adalah tulislah kata-kata sapaan yang terdapat pada halaman 79, yaitu nomor 2 sampai dengan nomor 5. Kemudian yang kedua, tugasmu adalah membuat 2 kalimat sapaan dengan kata kawan
kemudian sahabatku. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.